Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita semalam ba'da maghrib adalah setentangan salat sunat fajar. Yang intinya adalah salah satu salat sunat yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik ketika beliau mukim, tidak kemana-mana, ataupun ketika beliau safar. Tetap beliau kerjakan salat sunat fajar. Salat sunat fajar adalah salat sunat 2 rakaat yang dikerjakan setelah terbit fajar subuh, setelah azan subuh, sebelum salat subuh. Salat sunat fajar disebut juga dengan salat rawatib subuh, itu qabliyah subuh. Salat ini dikerjakan di rumah kalau ada peluang dan kesempatan. Tetapi kalau tidak, jika terlambat nanti mengikuti salat jamaah, maka kerjakan saja di masjid. Lebih-lebih bagi orang yang jauh tempat tinggalnya daripada masjid. Karena mengikuti salat jamaah dari awal semenjak takbiratul ihram lebih utama daripada mengerjakan salat sunat itu sendiri. Kemudian salat ini dikerjakan dengan ringkas. Tidak perlu panjang-panjang ayatnya. Biasanya dibaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad atau surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Disunnahkan berbaring di atas lambung kanan atau rusuk kanan setelah salat sunat ini. Tentu saja di masjid tidak mungkin. Jika salat ini dikerjakan di rumah, bagi orang yang dekat rumahnya dari masjid. Dan salat sunat ini, yaitu salat sunat fajar, jika luput lantaran uzur, maka boleh nanti diqada pelaksanaannya atau ditunda pelaksanaannya setelah salat subuh, atau yang lebih baik setelah matahari muncul terbit. Sepanjang apa yang diketahui, tidak ada doa khusus setelah salat sunat fajar menjelang salat subuh dilaksanakan. Yang ada barangkali doa yang kita mohonkan kepada Allah antara azan dan iqamat. Secara umum begitu. Tapi doa khususnya atau doa spesial sesudah salat sunat fajar tidak diketemukan. Paling tidak saya yang tidak menemukannya. Yang ada adalah salah satu waktu tempat yang mustajab untuk berdoa antara azan dan iqamat. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Barangkali itulah ringkasnya kajian semalam. Maka subuh ini kita lanjutkan dengan salat isyraq atau salat syuruk. Secara bahasa, isyraq atau syuruk, isyraq atau syuruk, ya berasal daripada kata-kata syarq, shin, ra, qaf, syarq, yang artinya timur. Atau juga terbit, juga berarti menerangi. Timur, terbit, menerangi. Itulah arti daripada syarq. Nah, isyraq dan syuruk terambil daripada kata itu.
Salat syuruk adalah salat sunat 2 rakaat yang dilakukan ketika matahari telah muncul, telah terbit di timur. Telah terbit dan telah menerangi cahayanya di timur sana. Tepat waktunya setelah matahari itu meninggi biqadri rumhin, setinggi tombak. Kalau dihitung jam, kira-kira setelah 10 menit waktu matahari terbit atau 15 menit, maka laksanakanlah salat 2 rakaat ini. Dinamakan dia dengan salat syuruk atau isyraq karena dikerjakan salat ini pada waktu matahari telah terbit. Jadi berdekatan dengan terbit matahari. Bukan berarti kita kerjakan ketika matahari terbit. Karena melaksanakan salat ketika matahari terbit termasuk waktu dilarang kita salat. Haram hukumnya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, dasarnya adalah begini. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa yang salat ghada, salat subuh atau salat fajar. Karena salat subuh itu ada juga disebut dengan salat ghada, salat fajar. Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma, kemudian qa'ada, dia duduk, yadhkurullaha hatta tatlu'ash syamsu, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, tatlu'ash syamsu, thumma shalla rak'ataini, kemudian setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Tammah. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umrah. Tammah. Sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dikatakan hadis ini hasan. Dalam hadis riwayat lain begini bunyinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dari Umamah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatas subhi fi masjidi jama'atin." Siapa yang salat, yakni salat subuh fi masjidi, di masjid secara berjamaah, yathbutu fihi hatta yusalliya subhata duha, di mana dia tetap duduk atau tetap berada di tempat dia salat itu hatta yusalli subhata duha, sampai dia melaksanakan salat sunnah di waktu duha. Kana ka'ajri hajjin au mu'tamirin. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji atau pahalanya orang yang umrah. Tamman, sempurna hajjatuhu wa umratu, sempurna haji dan umrahnya. Hadis ini riwayat Imam Tabrani. 2 hadis itu jadi dasar. Nah, mari kita jelaskan sedikit. Ulama-ulama
imam-imam, para mujtahid, para fuqaha, beliau rahimahullah itu berbeda dalam memahami hadis ini. Dapat dibagi kepada dua saja. Yang pertama memahami bahwa salat syuruk atau salat isyraq itu adalah salat spesial, salat khusus yang dilakukan di masjid bagi orang yang salat subuh berjamaah, kemudian dia tetap berada di masjid, atau bahkan ada yang betul-betul berpegang kepada teks hadis, tidak bergerak-gerak, tetap duduk di tempat salatnya itu. Yang lebih luas memahami, pokoknya tetap dia berada di masjid itu. Dan boleh dia keluar kalau berwudu. Tetap di situ tuh bukan berarti dia tidak bergerak, tidak bergeser. Pokoknya berada di tempat salat. Sampai nanti terbitnya matahari. Syuruk namanya. Terbit matahari syuruk atau tulu' munculnya matahari di ufuk timur sana. Setelah matahari itu meninggi sekitar biqadri rumhin, setinggi setombak. Kalau bahasa kami di sini namanya sapanggalah, sepenggalahan. Ketika matahari itu sudah menaik meninggi setombak, sepenggalahan. Kalau diukur dengan jam sekira 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Lalu dia salat 2 rakaat. Maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji atau pahala yang umrah sempurna. Tidak berkurang. Bukan berarti sama dengan haji, bukan berarti sama dengan umrah. Kalau begitu tidak usah haji lagi, tidak usah umrah lagi, bukan begitu. Pahalanya. Dia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berhaji atau orang yang berumrah. Sempurna, tidak kurang. Dinamailah dia dengan salat isyraq atau syuruk. Kata-kata isyraq ini ketemu dalam Quran. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal isyraq. Surat Sad ayat 18 itu. Surat Sad, surat ke-38 ayat 18. Sesungguhnya kami menundukkan. Kata Allah, sesungguhnya kami menundukkan al-jibal, gunung-gunung, untuk sama-sama bertasbih dengan Daud alaihissalam bil asyi wal isyraq, pada waktu petang dan waktu pagi. Isyraq di sini adalah pada waktu di mana matahari telah terbit, muncul dan meninggi setombak, sepenggalahan. Dari kata-kata inilah disebut salat 2 rakaat setelah matahari muncul timbul itu dengan salat isyraq atau syuruk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula menamai salat ini. Beliau hanya menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tadi, hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 586 tadi, atau hadis riwayat Tabrani, dinyatakan hadis itu hasan oleh sebagian pakar hadis. Di situ hanya disebutkan siapa yang salat subuh berjamaah di masjid. Lalu dia tetap berada di masjid itu, berzikir kepada Allah.
Berzikir itu meliputi apa saja yang kita lakukan dalam rangka zikir kepada Allah. Bisa membaca zikir-zikir tertentu, bisa doa, bisa tilawah Al-Quran, bisa ta'lim. Karena semuanya dalam rangka mengingatkan kita kepada Allah. Yang terbaik ta'lim. Tafsirkah, hadiskah, fikihkah, akidahkah, dan segala macam ta'lim. Dengarkanlah ta'lim. Sampai matahari keluar. Sampai dia tulu' muncul. Atau terbit. Lalu dilakukannya salat 2 rakaat. Nah, dinamai ini oleh orang belakang dengan salat isyraq atau salat syuruk. Apa beda antara syuruk dengan isyraq? Ya, bagi yang ingin membedakan, bedanya ada. Kalau syuruk adalah terbitnya matahari di timur sana. Kalau tulu' muncul. Isyraq adalah terbitnya matahari dan dia telah meninggi setombak, seukuran tombak isyraq. Syuruk terbitnya matahari, isyraq matahari itu telah terbit sekadar setombak atau sepenggalah. Lalu salah apa namanya yang paling tepat? Banyak orang menyebutkan yang paling tepat namanya bukan syuruk, tapi isyraq. Nah, bagaimana kalau salat ini dikerjakan di rumah? Karena hadisnya menyebutkan di masjid berjamaah. Apakah juga akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang salat berjamaah di masjid, kemudian dia duduk dalam rangka menunggu matahari terbit, diisinya waktu itu dengan zikir, dengan doa, dengan tilawah, dengan ta'lim, dan hal-hal yang mengingatkannya kepada Allah. Bertahan dia di situ. Lalu salat 2 rakaat. Samakah dengan orang yang salat di rumah? Tentu saja tidak sama. Kecuali bagi orang yang uzur. Lantaran uzur tertentu, sakit misalnya. Sakit yang tidak memungkinkan dia datang ke masjid untuk salat berjamaah. Atau ada halangan di luar dugaannya. Atau seperti masa sekarang, masa masa COVID. Di mana di daerah-daerah zona merah, di daerah-daerah yang memang telah terjangkiti, telah berkembang, dikhawatirkan terjadinya virus itu menyebar, sehingga diberlakukan tidak boleh keluar rumah, ke masjid pun tidak bisa. Biasanya dia ke masjid dan sudah menjadi rutinitasnya ke masjid salat. Di masjid itu dia tetap duduk-duduk mendengarkan pengajian ta'lim atau berzikir atau tilawah sampai matahari terbit. Lalu dia salat 2 rakaat. Kebiasaan itu tidak dilaksanakannya lantaran uzur yang seperti itu atau lantaran wabah. Lalu dia salat di rumah berjamaah dengan keluarganya. Atau dia tidak berjamaah karena dia tunggal bebeleng di rumah. Salat sendirian. Kemudian ditunggunya matahari terbit. Berzikir, berdoa, dia membaca Quran, dia terbit matahari. Sudah naik sepenggalah, lalu salat 2 rakaat. Sama nilainya. Kenapa salat menilai? Karena dia terhambat ke masjid. Atau dia sakit. Tapi bagi orang yang tidak datang ke masjid, atau setelah datang ke masjid dia keluar pulang, tidak juga. Tentu juga sama bagi perempuan-perempuan yang terhalang ke masjid. Karena terkadang bagi perempuan itu di rumah lebih baik daripada masjid. Bukan berarti menghalangi perempuan ke masjid. Bagi perempuan tertentu, rumah itu lebih baik daripada masjid. Bukan semua perempuan. Kalau semua perempuan begitu, berarti tidak ada perempuan salat di zaman Nabi ke masjid. Sebenarnya ada. Nah, kita tidak membahas itu. Ini bagi ulama yang memahami bahwa ada yang namanya salat isyraq atau salat syuruk. Tetapi bagi ulama lain, itu 3 mazhab lain, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah,
dan mazhab Hambali Hanabilah, mereka atau beliau-beliau itu tidak tercantum dalam kitab-kitabnya menurut ulama yang telah meneliti dan menyelidiki adanya salat syuruk, yang ada salat duha. Yang menyatakan adanya salat syuruk ini adalah Syafi'iyah. Dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah di Indonesia banyak itu. Bagi mereka atau ulama-ulama kita yang memahami tidak ada salat syuruk atau isyrak, yang ada cuma salat duha yang diawalkan waktunya. Karena salat duha itu berlaku dan mulai awal waktunya ketika matahari telah meninggi setombak atau sepenggalah, atau ketika salat Id dilakukan. Ketika matahari telah meninggi kira-kira setombak, itulah awal waktu duha. 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit dan muncul di sebelah timur, itulah awal waktu duha. Berlaku sampai sebelum zuhur. Waktu duha itu panjang. Sampai sebelum zuhur. Sampai yang 11 masih ada dua. Ada. Setengah 12 masih ada. Pokoknya sebelum matahari di tengah-tengah langit itu waktu duha. Itu makanya pagi juga namanya itu. Termasuk juga nama sabah pagi juga namanya. Sampai sebelum matahari di tengah langit atau zuhur masuk. Maka ulama-ulama ini memahami tidak ada yang namanya salat syuruk atau isyrak. Yang ada adalah salat duha yang dikerjakan di awal waktunya di masjid. Disebut dia isyrak atau syuruk karena pelaksanaannya pas ketika matahari baru saja meninggi setombak. Kita ulang. Ini adalah salat duha. Yang memang banyak hadis-hadisnya menerangkan tentang keutamaan, fadilah, keistimewaannya. Di mana Nabi sendiri mengerjakannya. Begitu pula pesan Nabi. Maka siapa yang duduk di masjid, dia berzikir, berdoakah, tilawahkah, ta'limkah, sampai matahari terbit dan meninggi sepenggalah setombak, lalu dia salat di waktu itu, itulah salat duha yang diawalkan waktunya atau dikerjakan di awal waktu yang disebut dengan isyraq, kata mereka. Barangkali namanya saja yang berbeda ini. Dan salat duha yang terbaik adalah, nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan sore nanti barangkali, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, salatul awwabin hina tarmadul fisal namanya. Salat duha terbaik itu adalah salat duha yang dilaksanakan oleh orang awabin, oleh orang-orang yang tobat yang ingin kembali kepada Allah. Saat ketika mana hina tarmadul fisal, ketika di mana anak-anak onta sudah kepanasan, di mana anak-anak onta itu tidak sanggup lagi menahan panasnya pagi, kemudian mereka pergi berlindung ke induknya atau mencari tempat pelindungan. Itulah tilka salatul awabin. Itulah salatnya orang awabin. Awab, orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan inilah waktu salat duha terbaik. Diperkirakan jamnya jam 10-an. Pas ketika kita disukai berpanas-panas di pagi hari. Ketika ultraviolet terbaik ketika itu. Berpanas-panas pagi hari. Bangai-angai. Baik di tepi pantai ataupun di tepi rumah.
saat matahari telah mulai panas sekitar jam 10-an. Sekitar jam 10-an, bukan jam 10 ya. Sekitar jam 10-an. Karena ketika itu panas sudah mulai menyengat. Anak-anak onta tidak mampu lagi untuk menerima singatan matahari, lalu mereka beranjak pergi ke tempat induknya atau ke tempat berlindung. Namanya hina tarmadul fisal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Itulah salat duha terbaik. Siapa yang salat duha di awal waktunya, yaitu ketika matahari telah meninggi setombak atau sepenggalah, namanya salat duhanya salat isyraq. Nah, nama salat duhanya salat isyraq. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Dua inilah pendapat para ulama-ulama dalam memahami setentangan antara salat isyraq dengan salat duha. Lalu bagaimana kesimpulannya? Setelah kita pelajari, kita pahami, kita kaji-kaji, kita tengok dan kita baca dari berbagai macam sumber. Kalau saya sendiri menyimpulkan begini. Yang terbaik adalah bagi siapa yang berkeinginan untuk mendapat ganjaran, fadilah, keutamaan, keistimewaan, salat 2 rakaat ketika matahari setelah meninggi setombak atau sepenggalah, salat subuh berjamaahlah di masjid. Kemudian kalau ada pengajian, duduk di situ. Pengajian itu kan firman Allah Ta'ala yang dibaca, yang diuraikan orang. Karena hadis-hadis Rasul yang disyarahkannya. Karena orang alim itu, duduklah di situ. Kalau ingin juga mencari fadilah dan keutamaan. Sebab majlis itu dihadiri oleh para malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat sendiri menghentikan aktivitas terbangnya. Dia merendahkan sayapnya. Senang, suka, respek kepada orang yang duduk di majlis itu. Apalagi majlis itu di rumah Allah. Duduklah barang sebentar, hai orang yang keluar. Menggerumas juga hati kita melihat orang mengaji, dia keluar, tiba di luar, tidak ada anak mengapa-ngapa. Kalau ingin mencari fadilah juga saudara-saudara, saya malas membaca antum karena antum itu bukan bahasa orang Kamang. Kalau ingin juga mendapat fadilah ganjaran keistimewaan, setelah salat subuh berjamaah di masjid, kita tidak mengapa-ngapa dan tidak kemana-mana dan tidak apa-apa lagi kerja setelah itu, duduklah di masjid. Kok mengaji orang dah ngalah ba'ano. Simak ba'ano, kan ayat ini baca orang. Walaupun si baduatai, si unjui, si bujang nama ngaji itu, kalau ayat ini bacanya bukan tafsirnya lah jaleh, simak. Walaupun tak guru awak, tak semahan haj, tak segolongan kita, simak lah. Apa ruginya? Duduklah di masjid itu. Tak mau nyimak pengajian, menekur, sumbat telinga itu. Tapi duduk situ, hargai orang yang mengaji. Sampai matahari terbit. Atau berzikirlah. Atau berdoalah. Atau tilawahlah. Tapi kalau orang mengaji, kita berzikir, kita tilawah, sok orang. Bentuk santiang lo je. Bentuk lapade ilmu sadola. Menyimak itu kan tak merugi. Kadang-kadang ada orang yang sudah baca, kita tidak tahu. Ada orang yang tahu, kita belum mengerti. Apalagi guru, ustaz, lebih tahu lah daripada kita. Ya, duduk situ. Setelah matahari muncul, salatlah 2 rakaat. Apakah namanya salat duha di awal waktu atau nama khususnya salat isyraq atau syuruk, terserahlah. Yang penting kalau pada saya, siapa yang ingin, siapa yang mau mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berhaji dan umrah, sempurna dia mendapatkannya salat 2 rakaat tanpa membeda-bedakan mau salat apa ini. Dipertentangkan itu salat-salatnya, kita tidak salat. Kadang-kadang heboh ke orang tidak satu. Sama dengan sekarang, Assalamualaikum tak pernah tarawih, nak ini tarawih orang ni heboh.
Salam ukun dak yo jamaah ke surau, orang ke surau nak kelepau. Orang mengaji ni duduk di simpang. Ndak aja dah. Kini orang nak mengaji, orang nak ke surau jamaah nyu heboh. Ndak ke Jumat orang ndak lo salah. Salah. Salam ukun nyu duduk luar. Lah ketubah orang mereka nyu duduk luar. Sembahyang rumah suap begitu kita jo perangai sama. Kini nyolon heboh. Sekarang tanpa mengheboh-hebohkan, siapa ingin dapat fadilah, keutamaan, sama dengan seperti orang haji atau umrah, ingin mengamalkan hadis ini, pergi salat subuh ke masjid. Di luar waktu keadaan PSBB ini. Kecuali daerah-daerah yang masih hijau. Kalau zona merah, hormatilah. Kalau tidak kita sakit, nanti orang sakit gara-gara kita, hormatilah. Di masjid, duduk di masjid, jangan ke pengajian atau tilawah atau zikir atau berdoa. Matahari terbit, salat 2 rakaat. Dengan ikhlas, tanpa pamer, tanpa sok-sok, tanpa bicara-bicara, salat saja 2 rakaat. Ya sudah habis. InsyaAllah dia dapat pahala. Apakah 2 namanya? Atau isyraq atau syurut? Terserahlah, yang penting salat. Karena itu nama. Nabi juga dulu tidak mengasih nama. Yang kedua, bagi siapa yang menganggap itu salat duha, maka nanti di rumah tidak perlu lagi di salat duha, karena salat duha sudah dikerjakannya. Tetapi siapa yang menganggap itu adalah salat isyraq, tidak salat duha, maka kalau dia ingin lagi salat duha, silakan salat duha nanti jam 10, jam 11. Bagi siapa yang tidak salat, tidak masalah, aman-aman saja. Tidak kesalah aja loh, jangan kada heboh-hebohkan. Terakhir, di bulan Ramadan ini, karena kita menghormati ulama kita, ulama itu bukan orang tertentu ya. Kalau disebut ulama, lu terbayang ustadz ini, begitu. Ulama itu bukan ustadz itu. Ustadz itu memang ulama, tapi ulama bukan ustadz itu saja. Ustadz siapa saja ulama yang telah berusaha mengkaji, menganalisa, meneliti, membahas, rapat dan musyawarah. Lalu mereka beliau-beliau yang mulia ini melahirkan suatu fatwa. Apa fatwanya? Menghimbau, mengajak atau menekankan atau apa bahasanya untuk jangan sementara waktu salat Jumat ke masjid, atau di daerah yang rawan sekali jangan datang ke masjid untuk salat jamaah, termasuk tarawih. Kita hormati, kita muliakan, dan beliau adalah para ulama kita. Termasuk ke dalamnya penegasan pemerintah. Menghormati ini kan berpahala. Ulama itu kan bertanggung jawab. Kita jangankan ulama, saja belum, apalagi lama. Dia sudah lama menjadi ulama. Sudah lama dia menjadi Sekarang kita aja lama saja belum. Nah, dihormati. Tentu kita tidak bisa ke masjid. Bagi orang yang di zona, di kawasan yang betul-betul sangat amat ditekankan, jangan ke masjid, datang ke masjid. Kecuali Anda imannya sudah sampai ke langit yang ke-7 barangkali. Kok matinya apa ilah. Bagi yang tidak imannya sampai ke situ, tidak masalah, salat subuhlah di rumah. Ya, dengan catatan zonanya sudah zona berbahaya nih. Salatlah di rumah, kemudian duduk tempat salat itu, berzikir, berdoa, membaca Quran atau membaca kitab dan segala macam. Terbit matahari nanti kira-kira sudah setombak, salat 2 rakaat. Pahalanya insya Allah sama. Karena ada uzur, ada halangan ketika kita di masjid. Tapi kalau hari-hari biasa sudah hendak juga, sekarang terbit pengananya untuk itu lain lagi perkaranya. Saya rasa itu kajian kita pagi hari ini tentang salat isyraq atau syuruk. Mudah-mudahan yang bertanya kemarin lewat media WA dan segala macam, bagaimana ini kami sudah terbiasa salat syuruk, salat isyraq di masjid. Kami ta'lim di masjid, sekarang tidak dapat lagi. Jangan mengeluh. Orang yang ridha itu orang yang tidak mengeluh. Orang yang ridha itu orang yang menerima dengan senang.
Karena persoalan apapun, keadaan apapun, peristiwa apapun yang terjadi bagi orang muslim, orang mukmin itu baik semua, tidak ada yang tidak baik. Ajaban li amril mukmin. Mempesonakan, menakjubkan perkara orang mukmin ini semuanya baginya baik. Oh, corona di rumah baik baginya. Oh, tidak bisa salat jamaah di masjid karena terlarang atau dilarang ketat, di rumah salat jamaah. Tidak bisa syuruk di masjid, di rumah syuruk. Aman saja bagi orang mukmin. Jangan mengeluh. Mengeluh berarti Anda tidak ridho. Terimalah, jalanilah. Apakah ini namanya ujian atau musibah atau teguran atau peringatan, kita terima ini. Mengeluh, mengupat, mengutuk, mencela, jangan-jangan ini melunturkan pahala kita. Jalani saja. Atau nikmati saja ini. Kan bukan hanya kita yang begitu. Hampir sedunianya orang begitu. Jangan dikaji-kaji juga iman. Semua kita punya iman masalah. Tidak ada kita yang tidak beriman. Orang mukmin itu pasti beriman semua. Jangan dibanding-bandingkan juga. Ya, mudah-mudahan ya ada faedah dan manfaatnya bagi saya. Terutama bagi kawan yang bertanya. Bagaimana syuruk isyraknya kami. Bagaimana salat subuh kami. Bukankah melalui media ini kita duduk di rumah setelah salat subuh berjamaah atau sendiri di rumah, kita simak kajian ini atau kajian ustaz-ustaz kita. Sekarang kan sudah berlomba-lomba nanti pengajian yang muncul ini melalui media, simaklah. Insya Allah pahalanya sama dengan masjid karena keadaanlah yang menghukum kita tidak ke masjid. Insya Allah demikian, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi